Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Fadilah Al-Quran. Dari Atta bin Rabah, ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada permulaan hari, niscaya akan dipenuhi segala hajatnya pada hari itu. Arsyad Darami. Dari Atta bin Rabah, ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada permulaan hari, niscaya akan dipenuhi segala hajatnya pada hari itu. Arsyad Darami. Terangan. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang fadilah surat Yasin. Salah satunya menyebutkan bahwa segala sesuatu itu mempunyai hati, dan hati Al-Quran adalah surat Yasin. Oleh sebab itu, barang siapa membaca surat Yasin, maka ia akan memperoleh pahala 10 kali membaca Al-Quran. Riwayat lain menerangkan bahwa Allah telah membacakan surat Toha dan Yasin 1000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketika para malaikat mendengar hal itu, mereka berkata, alangkah berbahagia umat yang Allah menurunkan Al-Quran kepada mereka, dan alangkah berbahagia mereka yang memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya atau menghafalkannya. Dan alangkah berbahagia mereka yang membaca Al-Quran dengan lidah-lidah mereka. Hadis lain berbunyi, barang siapa membaca surat Yasin semata-mata demi keridhaan Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang dahulu. Oleh sebab itu, jadikanlah ia bacaan bagi orang-orang mati. Sebuah riwayat menyatakan bahwa di dalam Taurat, surat Yasin dinamakan Munimah karena ia membawa kebaikan dunia dan akhirat dan menjauhkan segala kesusahan dunia dan akhirat. Surat ini juga dinamakan Rafi'ah Kafidah, yaitu mengangkat derajat orang-orang mukmin dan merendahkan derajat orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, hatiku ingin agar surat Yasin berada di dalam hati setiap umatku. Sabda beliau lainnya, barang siapa selalu membaca surat Yasin pada malam hari, kemudian meninggal dunia, maka ia mati syahid. Hadis lain menyebutkan, barang siapa membaca Yasin, ia akan diampuni. Barang siapa membaca ketika lapar, ia akan dihilangkan kelaparannya. Barang siapa membacanya ketika sesat di jalan, ia akan kembali menemui jalannya. Barang siapa membacanya karena kehilangan hewannya, ia akan mendapatkan kembali. Barang siapa yang membacanya karena takut kekurangan makanan, akan dicukupkan makanan baginya. Dan jika dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia, akan dimudahkan matinya. Dan jika dibacakan pada wanita yang sulit melahirkan, wanita itu akan mudah melahirkan. Mukrimah, ia berkata, jika surat Yasin dibaca karena takut kepada raja atau musuh, maka akan dihilangkan rasa takutnya. Sabda beliau lainnya, barang siapa yang baca surat Yasin dan As-Saffat pada hari Jumat, lalu ia berdoa untuk satu hajat, maka akan dipenuhi hajatnya itu. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, kemiskinan tidak akan menimpanya selamanya. Dan Ibnu Mas'ud memerintahkan anak-anak perempuannya agar membacanya setiap malam. Arsyad
aki. Terangan, banyak riwayat yang menerangkan keutamaan surat Al-Waqiah. Sebuah riwayat menyebutkan barang siapa membaca surat Al-Hadid, Al-Waqiah, dan Ar-Rahman, ia akan dipanggil sebagai ahli surga Firdaus. Riwayat lainnya menyebutkan Al-Waqiah adalah surat kekayaan. Maka bacalah surat itu dan ajarkanlah kepada anak-anakmu. Sabda beliau lainnya, ajarkanlah kepada istri-istrimu. Dan Aisyah sangat menekankan pembacaan surat ini. Tetapi sayang karena begitu banyak kelemahan kita membaca surat tersebut hanya untuk nilai rupiah yang sedikit. Padahal jika kita membacanya dengan niat untuk mendapatkan kekayaan hati dan akhirat semata, dengan sendirinya dunia pun akan mendatangi kita. Allah, apa secara itu kan mudah-mudahan diridhoi Allah SWT dan berkuasa untuk menyampaikan pada ilin. Amin.